dalam penis anak saya. Jadi di pinggir-pinggirannya ini udah putih-putih banyak banget, dan ini dokternya juga udah syukurnya itu masih bisa ditangani di sana, karena dia pikir gini, kalau ini udah parah ini harus dioperasi. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. Jangan lupa subscribe, like, And I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Silly Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Umay di Keluarga Fasya Channel. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian selalu dilancarkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, nama aku Umay. Kalian bisa panggil aku Uma atau Umay. Channel aku ini aku sering banget sharing-sharing mengenai kehamilan, rumah tangga, dan juga mengenai tumbuh kembang anak-anak aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin sharing mengenai sesuatu yang kemarin banyak banget yang nanyain di video aku yang sunat. Jadi anak aku ini sunat di umur 3 tahun. Dan kenapa anak aku sunat? Jadi aku ingin menjabarkan sedikit sih di sini tentang sesuatu kondisi yang dialami oleh anakku dan bagaimana tindakan-tindakan yang aku ambil pada saat itu. Jadi hari ini aku ingin membahas tentang fimosis pada anak. Nah, jadi fimosis pada anak ini adalah suatu kondisi di mana kulup penis anak aku laki-laki, yang pertama yang namanya Akma, ini dia punya penis itu mengalami perlengketan di kulupnya. Jadi ujungnya ini lengket. Nah, pada saat dia ingin buang air kecil, ini sakit sekali dan berbentuk menjadi seperti ulet sagu ya, seperti ulet sagu, karena pipisnya ini nggak bisa keluar secara langsung, dia mengendap di sini lalu sakit pada saat keluarnya. Nah, pada kondisi anak aku ini itu hari dimana aku nggak sadar sebenarnya dia tuh kenapa, karena waktu itu tuh dia pengen pipis aja, dibilang pengen pipis, tapi pada saat pipis dia tuh ngerasa kesakitan, dia nangis nggak jelas. Nah, aku lihat ini kok kelaminnya ini agak-agak bengkak gitu ya, agak-agak menjadi gendut gitu. Biasanya kan nggak kayak gitu kan, dia masih kecil kan ya. Nah, setelah aku panggil suami aku lihat, dan kan dia mengerti lah ya apa-apa bentuk-bentuk yang benar dan yang nggak benar gitu. Dia lihat, oh ini kayaknya emang agak nggak beres. Dan langsung lah kita searching segala macam bentuk-bentuk yang seperti itu, dan juga pengertian dari fimosis tersebut. Dan ternyata memang benar anak kami ini terkena penyakit fimosis. Nah, fimosis itu sebenarnya hal yang wajar banget, dan memang banyak juga kasus yang dialami oleh anak laki-laki, baik dari bayi maupun sampai dewasa itu juga masih bisa kena. Karena kalau misalnya dia ini belum disunat, itu kulupnya menampung pipis dan itu dibersihkannya tidak benar, maka ini yang menimbulkan penyakit tersebut. Sama juga seperti anak aku, karena dia juga kan dulu tuh masih pakai pampers. Jadi pada saat dia buang air kecil, di pampers itu dia nggak tuntas gitu ya kan. Kalau dia kamar mandi biasanya pada saat setelah toilet training itu kan saya pastiin, terus saya suruh dehemin, jadi keluar semua, dan juga jadinya bisa dibilas gitu, dicebokin ya. Jadi itu yang bisa meminimalisir. Nah, pada saat kemarin itu sebenarnya anak saya itu sudah tidak pakai pampers, tapi memang di malam harinya memang masih kadang-kadang pakai, dan kadang-kadang dia pipis malam-malam ya. Itu kan nggak tuntas, jadi itu menimbulkan penyakit pada anak aku. Jadi pada saat dia nangis, itu kita lihat sudah seperti itu bentuknya. Kita cari-cari semua di Google, semua di tetangga-tetangga, dan akhirnya ya langsunglah kita mengambil keputusan untuk sunat. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian mami atau bunda itu bisa memilih 2 opsi, bisa langsung disunat atau bisa langsung diobatin dulu. Nah, sunat ini sebenarnya memang adalah
satu keputusan yang tepat pada saat anak kita ini terkena fimosis, karena sebenarnya pada saat anak kita ini udah kesakitan seperti ini, itu harus langsung ditindak, karena itu fimosis ini ternyata di dalamnya ini ada yang dia tuh bisa seperti kotoran yang mengendap di dalam kulup penisnya. Nah sebenarnya ini juga bisa beberapa tahap gitu, ada yang fimosis awal, ada fimosis sedang, sama fimosis sudah berat. Kayak yang awal ini biasanya dia cuma tertutup sedikit dan masih bisa keluar air pipisnya. Dan kalau yang kedua ini, yang sedang ini udah terlalu banyak kotorannya di dalam penisnya ini, dia bengkak dan juga susah pipis. Nah yang ketiga ini yang lebih parah lagi adalah mengeluarkan cairan nanah dan juga darah, dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah pada saat memang aku sudah melihat ke arah situ gitu loh, anak aku udah pipisnya susah gitu, tapi masih bisa pipis ya, itu udah susah tapi ya. Terus akhirnya aku langsung diskusi sama suamiku, ini mau diobatin dulu ke dokter, bisa ke urolog atau ke dokter anak, atau yang kedua kita sunat gitu. Akhirnya aku langsung sunatin si Akma ini ke tempat sunat, dan aku udah rekomendasikan tempat sunat yang bener-bener worth it dan bagus di videoku yang ini. Pokoknya kalian cek aja, anak aku sunat di sana dan itu bener-bener worth it banget. Anak aku minim drama, minim trauma juga di sana, karena metode biusnya itu pakai kayak hembusan angin, dan juga biusnya tuh mantep banget. Pokoknya gak sakit sama sekali, anak aku gak nangis, jarang banget rewel gitu ya, pokoknya itu keren banget. Akhirnya pokoknya aku langsung memutuskan untuk disunat lah anak aku ini, disunat, dan alhamdulillah bener aja guys. Jadi ternyata pada saat dibuka kulup penisnya ini anak aku, dokter langsung panggil, sini pak gitu, karena saya kan orangnya agak takut ya sama seperti itu ya, agak darah-darah, saya agak takut. Jadi suami saya melihat, wah benar ternyata itu di sekitaran kulup anak saya ini udah berbentuk seperti gumpalan-gumpalan putih. Itu adalah kotoran-kotoran dari cairan pipis yang selama ini mengendap di dalam penis anak saya. Jadi di pinggir-pinggirannya ini udah putih-putih banyak banget, dan ini dokternya juga udah syukurnya itu masih bisa ditangani di sana, karena dia pikir gini, kalau ini udah parah ini harus dioperasi. Jadi aku langsung kayak, ya Allah untung aja ini kita langsung cepet kesini gitu, nggak nunggu-nunggu lagi. Karena kalau misalnya ini kan kotoran ini harus diangkat ya, kalau kotoran ini telat diangkat, dia bakal menimbulkan kotoran yang baru, akhirnya menimbulkan nyeri yang parah. Dan syukurnya kata dokternya ya ini belum telat bu, dan alhamdulillah ibu dan bapak langsung bawa anaknya ke rumah hitan ini untuk disunat. Alhamdulillahirabbil alamin, aku langsung kayak tenang gitu ya. Ternyata memang untuk anak laki-laki ini, kenapa dokter itu menyarankan sekarang kan banyak yang metode sunat bayi gitu ya, itu kan memang kenapa, karena rawan untuk si kulupnya ini itu kita bisa menjaga kebersihan ya, jadi biasanya rentan untuk terkena fimosis tersebut. Dan sebenarnya banyak banget steps yang bisa bunda-bunda dan ayah-ayah lakukan untuk menghindari fimosis tersebut. Nah caranya ini gampang banget sebenarnya. Kalau misalnya kalian punya anak laki-laki, itu jangan lupa pada saat main itu jangan sering-sering dipakein pampers, dan juga kalau misalnya pipis di kamar mandi jangan lupa didehemin itu, karena untuk menuntaskan pipisnya, dicebokin yang bersih, dibersihkan ujung penisnya, dan jangan pernah pakai sabun-sabun yang mengandung deterjen, dan juga jangan lupa pakaiin daleman yang bahannya lembut, itu untuk menghindari kuman-kuman yang bisa bersarang di penis tersebut. Nah kenapa aku bilang seperti itu, saat habis pipis angin-anginin juga dulu penisnya, dipakein daleman yang lembut dan menyerap keringat, karena anak laki-laki ini biasanya itu sangat lebih aktif daripada anak perempuan. Dia lari ke sana lari ke sini, main bola atau apapun, dan itu bisa menimbulkan lembabnya di area intim tersebut, di area kelamin tersebut, bisa menyebabkan lembab, dan akhirnya anak ini itu tanpa sadar mengumpulkan kuman di area selangkangannya tersebut dan masuk ke dalam penis.
ini bisa menimbulkan fimosis. Jadi sebenarnya untuk kita tidak mengalami hal tersebut, itu banyak juga tips-tipsnya seperti itu. Atau bisa dicemokin pakai air hangat kuku, itu lebih baik juga seperti itu. Jadi kalau bunda-bunda, ayah-ayah sini yang sekarang menonton video ini, kalau misalnya kalian melihat ada kejanggalan-kejanggalan seperti anak menangis pada saat pipis, terus juga kalian melihat di penis ini agak-agak seperti ulat sagu, itu kalian udah harus aware bahwasanya itu memang terkena fimosis seperti itu. Jadi harus langsung segera diobati atau langsung segera ditindak seperti itu. Jangan sampai menunggu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lebih baik segera ambil keputusan yang tepat untuk anak kita demi kebaikan anak kita tersebut. Baik, mungkin segini aja penjelasan aku mengenai fimosis dan juga bagaimana langkah yang aku ambil dan bagaimana cara menghindarinya. Semoga bunda atau ayah yang sekarang menonton video ini bisa mendapatkan manfaat dari video yang aku share barusan. Dan juga jika kalian suka dengan video ini, aku mohon untuk dukung channel kami untuk terus maju dan terus berkembang. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Komen kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya sesuatu, dan DM Instagram kami juga bisa di sini kalau misalnya kalian ingin lebih privasi seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Saya di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.